Alright, are you ready for the word? Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? I have so much to give you. Saya sampai tadi bingung harus mau khotbah yang mana. Tapi, so I've decided gitu ya. I've decided. Tadi saya rasakan Tuhan juga ingin berbicara mengenai hal ini. Saudara tahu the blessing of the promised land itu kalau saudara tahu the promised land, tanah perjanjian itu sering diasosiasikan dengan tanah yang penuh atau melimpah dengan susu dan madu. It's a blessed land. It's a land that overflowing. Bukan tanah dengan susu dan madu, tapi tanah yang melimpah. Kalau Tuhan ngasih itu nggak sedikit-sedikit, melimpah, overflowing with milk and honey. Nah, waktu itu apa yang diperintahkan Tuhan pertama kali pada saat Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Di Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. These are siapa? Leaders, pemimpin. Oke? Ini bukannya orang yang kita suruh aja yang paling bawah lah gitu orangnya gitu ya. Jadi kalau sampai sana gitu ya, kalau misalnya mati atau kayak gimana, ya udah tinggal ganti gitu. Yang dikirim apa? Pemimpin. So pemimpin jalannya duluan, jalan di depan. Dia mengintai, dia melihat. Tuhan menyuruh pemimpin, wakil daripada setiap suku. Oke? Kemudian ini yang Tuhan perintahkan. Coba lihat ya, apa yang Musa suruh orang Israel lakukan. Jadi Tuhan ngomong apa, Musa perintahnya apa. Oke? Di ayat ke-17 sampai ke-20. Coba lihat apa yang Musa ngomong. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi Tuhan cuma bilang, suruh berapa orang mengintai tanah Kanaan, benar? Perintahnya spesifik, just lihat aja, lihat tanah Kanaan. Artinya Tuhan bilang, aku ini sudah kasih kepadamu tanah ini, tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Tapi yang Musa suruh apa? Lihat tanahnya itu dicek, bagus apa enggak, musuhnya kuat apa enggak. Tuhan suruh itu? No. Tuhan gak nyuruh itu sama sekali. Jadi yang dicek ini semuanya, iya dong gitu. Tuhan sih bisa aja dia nyuruh-nyuruh gitu. Nanti kalau jelek gimana? Nah ini saudara-saudara bisa lihat, inilah manusia. Manusia bilang, aku akan berikan. Aku akan berikan ini. Tuhan berikan berkat. Terus ya tapi kalau misalnya nanti saya begini gimana? Kalau misalnya saya nggak bisa gimana? Tuhan kasih kamu berkat. Tapi kamu menimbang-nimbang itu. Berkatnya kayak gimana Tuhan? Seperti apa Tuhan? Apa ini berkat cocok sama saya apa enggak? Atau ini posisi mungkin oke apa enggak gitu. Kalau saya dikasih jabatan kayak gini nih, Tuhan kasih jabatan kayak gini. Udah manusia itu memang tabiatnya dari dulu itu overthinking. Selalu overthinking, selalu di overthink. Semuanya di amat-amati, itu cara manusia. That's the human way. Nggak bisa gitu. Kalau cuman Tuhan kasih berkat seperti ini, Tuhan akan berikan kepada kamu posisi yang baik gitu. Waduh, nanti posisinya gimana Tuhan? Duduknya di kursi apa? Duduknya cuman di dekat jendela doang gitu? Atau kayak gimana gitu? Semuanya ditanyain gitu. Nanti saya dapat gajinya berapa? Cukup apa enggak gitu untuk mencukupi keluarga saya? Itu semuanya ditanya-tanyain. Padahal Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu posisi yang baik. Amin. Amin. Sometimes kita mempertanyakan hal itu. Oke, kita lanjut ya.
Bilangan 13 ayat 22 sampai 24. Oke? Nah, ini yang terjadi. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Nah, ini dia kan, di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Nanti saudara boleh garis bawah ini. Ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Ini keturunan Enak. Keturunannya raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Nah, saudara-saudara, ini berarti kalau mereka disuruh bawa sedikit, ya kan? Terus kemudian waktu mereka bawa sedikit aja, mesti ditandu pakai 2 orang. Artinya apa? Itu anggur, saudara pernah lihat anggur nggak? Nah, anggur itu kan dibawanya seorang seuprit kayak gitu kan, kecil kan. Saudara pergi ke toko buah lah gitu, toko buah gitu. Saudara bisa kan bawa sendiri? Ini anggur sampai dibawa 2 orang. Coba dilihat ya, coba dicek. Seperti kurang lebih kayak gitu. Nah, anggur dibawa 2 orang. Gedenya minta ampun. Saudara yang sebelah kanan itu anggur 1 tandan yang gedenya minta ampun. Saudara pernah lihat nggak anggur segitu gede? Belum kan? That's real itu. Itu anggur 1 tandan segitu. Nggak bisa dibawa sama 1 orang, saudara-saudara. Harus 2 orang yang bawa. Nggak kira-kira. Nanti saudara kalau di sana, saudara akan bertemu dengan namanya kacang Goliat. Kacang Goliat itu segede itu, saya punya jempol kecil ya. Ada yang jempolnya gede nggak? Kayak jempol gitu gedenya. Kacangnya itu benar-benar kacang gedenya minta ampun gitu. Saya aja nggak pernah lihat itu. Kacang segitu makan 1 itu berasa kenyang gitu. Itu nanti saudara akan merasakan makan kacang Goliat kalau pergi ke Israel gitu. Kalau itu kayak kacang Goliat itu ya, kalau dibikin kayak kacang 2 kelinci jadinya sekarung. Kurang lebih kayak gitu. Banyak, berarti artinya apa? Untuk membuktikan, Tuhan membuktikan bahwa berkatnya juga gede-gede. Ini tanah tidak biasa. It's so beautiful, the harvest is so plentiful, sampai ini di sana memang ada giants, tetapi tuayannya juga gedenya minta ampun. Nah, masalahnya tanah yang dibilang perjanjian, tanahnya memang dibilangnya baik, bahkan dibilang sangat baik. Tetapi di tanah itu juga banyak masalah. Ada yang namanya gunung yang dikuasai oleh raksasa. Oke? Jadi mereka ke sana mereka itu harus melewati tempat daerah di mana banyak raksasanya. Oke. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Kita baca lanjut. Mereka menceritakan keadaan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Nah, ini laporannya orang Israel yang pemimpin-pemimpin itu ya. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah kata ini loh, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Nah ini mulai mikir, ini memang banyak nih berkatnya, tapi di sana kotanya gede-gede, orangnya itu besar-besar. Ya kan, dibilang negeri itu kuat. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 2 kali Enak disebut. Artinya ini orang mikirin yang enak-enak. Enak ini. Kaum Enak ini masalah ini. Kenapa? Disebut terus. Artinya itu jadi masalah untuk saya. Memang berkatnya gede. Memang proyeknya sih gede. Tapi proyeknya gede masalahnya. Ada orang di sana yang nungguin. Ada raksasa itu di sana. Banyak rintangannya. Oke, kita lanjut. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak. Nah, disebut lagi 3 kali. Nyebut terus saja gitu. Ya kan? Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami. Kami lihat diri kami seperti belalang.
Demikian juga mereka terhadap kami. Padahal orang dari sana itu bisa aja mereka dengar kabar. Orang Israel itu, saudara kalau tahu ya, orang di Yeriko aja, itu sudah pernah dengar kabar, ada yang namanya bangsa bisa melewati laut. Itu aja udah aneh. Satu bangsa, 2 jutaan orang, melewati laut dibelah. Belum pernah terjadi. Mereka udah ketakutan, tapi ini mereka overthinking lagi. Karena pemimpinnya udah overthinking. Musanya kan yang overthinking. Anak di bawahnya ikutan overthinking, gede. Terus mereka lihat diri mereka sendiri seperti belalang. Ini saudara-saudara, mereka menganggap orang-orang itu, ini padahal mereka nggak pernah ada orang-orang itu nggak mikir kayak gimana. Memang orang raksasa ngelihat orang kecil ya, memang lah kayak belalang lah, kayak begitu. Tetapi merekanya yang ketakutan terlebih dahulu, ketakutan itu mulai menguasai mereka. Nah, kenapa? Pertanyaannya, Kaleb nih ya, ini orang kenapa? Ibarat saya itu, ini orang nyari masalah. Kaleb itu justru cari masalah. Tahu nggak? Dia minta daerah yang mana? Yang dia minta itu daerah mana coba? Ada yang tahu? Dia minta daerah yang paling susah, yang paling gede orangnya. Dia minta daerahnya paling sulit yaitu Hebron. Itu daerah yang paling ditakuti sama orang Israel karena Hebron itu ada kaum enak. Yang disebut 3 kali itu. Yang disebutin masalah itu. Masalah paling gede malah cari masalah dia. Coba pikirkan ya mengenai hal ini. Di kitab Yosua ini buktinya. Yosua 14 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Oleh sebab itu, ini Kaleb yang ngomong ya. Ini Kaleb ini yang ngomong. Berikanlah kepadaku pegunungan. Wow. Give me the mountains. Bukan gunung loh. Mountains. Berarti di sana itu bergunung-gunung. Banyak gunung-gunungnya. Tempat Hebron itu kurang lebih itu memang seperti tanahnya bergunung-gunung. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kuncinya itu. Tuhan sudah janji belum? Tuhan sudah menjanjikan. Karena dia akan memberikan tanah itu untuk orang Israel. Benar kan? Kan sudah dijanjikan. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Nah ini loh statementnya. Yang dilihat oleh Kaleb sama nggak? Sama. Orang enak nggak? Orang enak juga. Nah, kemudian bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Saya pernah mengkhotbahkan waktu awal-awal bahwa kata mungkin itu bukannya mungkin di sana. Dikatakan Tuhan akan menyertai aku. Itu bahasanya. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia pakai firman Tuhan, dia pakai janjinya Tuhan. Bukan pakai berdasarkan, sehingga aku menghalau mereka, titik. Enggak, dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, disuruh halau, dia pasti bisa halau. Masalahnya ada. Orang yang lihat hal yang sama masalahnya. Kenapa bisa terjadi 2 pandangan yang berbeda? Nah ini coba saudara, kalau dengar kata namanya gunung, mountains. Gunung, ada gunung yang gede nih, gunung yang gede. Apa yang ada dalam pikiranmu? Nomor 1, masalah. Gunung kan? Makanya setiap kali dengar masalah, oh iya, grace, supaya gunungnya rata. Grace, lihat masalah yang bergunung-gunung gitu. Ya kan? Utang yang bergunung-gunung, itu masalah ya. Ya kan? Ngelihat hal yang bergunung-gunung gitu ya. Ngelihat, wah ini ada kayaknya masalah demi masalah. Kan kita bilang selalu bergunung-gunung ini masalahnya. Ada gunung di depan kita. Ini halangan. Gitu ya. Ada yang bilang, iya kalau kamu lihat gunung gitu ya. Mungkin aja kamu disuruh berjalan keliling gunung itu. Ya kan? Ada juga yang disuruh doain gunung itu pindah ke laut gitu ya. Kayak lagunya anak-anak sekolah minggu. Aku buang dosaku dan hilang ke laut, pure gitu ya kan. Ya kan, gunung juga sama disuruh pindah ke laut gitu ya. Ya itu ada juga. Oke? Tapi saudara, mungkin hal yang paling sulit yang saudara pernah gumulkan hari ini, mungkin saudara bayangkan kayak gunung. Saudara melihat hal ini, mungkin ya ada gunung keuangan, ada gunung hutang. Kalau anak-anak yang muda ya mungkin pelajaran yang lagi sulit nih. Mungkin lagi ulangan. Mungkin ada hubungan, mungkin pekerjaan lagi sekarang masalahnya kayak gunung.
Mungkin ada pergaulan atau hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam pernikahan, hubungan antara suami dan istri. Mungkin ada masalah dengan orang tua dan anak, kayaknya nggak bisa selesai. Dan ini kayak gunung di depan. Dan siapa yang bisa mindahin gunung dengan kekuatan manusia? Ada yang bisa melihat? Ada yang bisa mindahin gunung saat ini? Nggak ada satu orang pun yang bisa mindahin gunung. Saudara pernah lihat gunung itu pindah? Pertanyaan, apakah pernah ada di Bible ada gunung itu pindah? Nggak pernah, saudara-saudara. Nggak pernah ada. Nothing, there is no precedent bahwa gunung itu pindah. Nah, saudara-saudara, mungkin aja gunung yang terbesar, itu saudara mungkin merasa gunung itu, oh iya, ini semua yang ada di luar yang bisa dilihat sama mata. There is possibility bahwa gunung yang terbesar itu adalah dirimu sendiri. You yourself have an emotional mountain. Mungkin kau stresnya udah kayak gunung. Dan kau gak bisa ngelihat ujungnya ini penyelesaiannya di mana. Hari ini saya akan bilang mengenai problem, masalah. Mungkin saudara punya rasa ketakutan, kekhawatiran. Mungkin saudara punya merasa penyesalan apa yang saudara telah lakukan. Dan penyesalannya itu gede banget kayak gunung. Mungkin saudara merasa pernah tertuduh karena saudara pernah buat salah selama bertahun-tahun. Years after years after years. Tadinya sih nggak gede. Tadinya mungkin kayak gundukan kecil. Tetapi kenapa serasanya tahun ini kayak gunung. Rasa penyesalan itu, rasa tertuduh itu rasanya udah kayak segede gunung. Dan saudara bingung gimana cara saya get over that. Gimana cara saya bisa menyelesaikan masalah ini. Amin. Sekali lagi saya harus katakan bahwa masalah dan uang itu tidak akan menghancurkan kamu atau membangun kamu atau gimana. Masalah dan uang itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, the problems or money, masalah atau keuangan, itu tidak akan menghancurkan kamu. Masalah atau keuangan, itu akan menunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Ini menunjukkan saudara. Kenapa? Memang benar gunung itu sering diasosiasikan dengan masalah. Tetapi gunung juga bisa diartikan sebagai milik pusaka atau warisan. There are two meanings. Ada dua arti. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan warisan itu. We have that mountains. Saudara-saudara bisa melihatnya caranya ada dua nih. Coba kita lihat di Keluaran 15 ayat 17. Dikatakan demikian. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Nah ini bahasa Indonesianya mungkin gak jelas. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Dikatakan di bahasa Inggrisnya, you will bring them in and plant them in the mountain of your inheritance. Tuhan itu berikan warisan itu, inheritance, harta warisan itu sudah diberikan seperti gunung. Gunung warisan. Yang satu ngelihat gunung masalah, Kaleb ngelihat gunung warisan. Ini masalah, ini dua pandangan yang jauh berbeda, saudara. Saudara bisa melihat masalah di depanmu itu masalah yang kayak gunung. Atau saudara bisa melihat bahwa itu adalah warisan sebenarnya. Bukan saudara dikasih warisan, oh ya utang, artinya utang itu warisan saudara. Enggak, it's not that. Bukan dengan caranya kayak begitu. Nanti saya ceritakan bagaimana cara melihatnya. Sebab itulah ya dikatakan di kitab Yosua, dikatakan yang namanya warisan atau milik pusaka itu dibagi-bagikan. Dibagi per lot. Oke, coba kita lihat. Yosua 13 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Siapa yang menghalau? Siapa yang menghalau? Tuhan. Tuhan yang menghalau mereka. Kamu itu masuk ke sana, kamu berperang, tapi Tuhan yang menghalau. Kamu ada di tengah-tengah masalah. Benar.
Tetapi di sana kamu akan melihat bahwa Tuhan yang akan menghalau musuh-musuhmu. Benar memang, masalahnya kayak gunung, gede memang. Saya nggak bilang masalahnya kecil. Saya nggak mengecil-ngecilkan masalah. Kalau masalah besar ya masalah besar. Tetapi apa yang kamu lihat sebagai masalah, itu mungkin itu adalah di tengah-tengah itu ada warisan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya udahlah pastor, nggak usah lah ke gunung-gunung. Saya cukup bukit-bukit aja, kecil-kecil aja gitu ya. Di tengah-tengah gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah, Tuhan juga nggak maksa kamu untuk menerima berkat yang besar. Tapi itu sudah disediakan untuk kamu. Ada uang nih, jatuh nih gitu. Ya kan? Ada uang 100.000 jatuh. Ya kan? Kemudian di sebelahnya ada uang juga yang jatuh lagi 10.000. Yang saudara ambil yang mana? Kan? Sebagai orang Indonesia yang asli, kamu akan ambil dua-duanya. Mau bukit kecil, mau bukit gede, mau gunung gede, ambil semuanya. You think there is a small problem for you? Yes, it's for you to learn. Mulai dari bukit-bukit kecil dulu, masalah yang kecil. Yes, tetapi abis itu kamu naik kelas. Karena apa? Berkatnya juga mau naik kelas. Berkatnya nggak mau stay the same. Tuhan punya berkat itu bisa progresif, saudara-saudara. Oke. Dikatakan demi, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu. Tuhan suruh bagikan, undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kan kalau orang mau bagi-bagi itu dikalahin dulu, tanahnya itu dibebasin dulu, baru dibagi-bagi. Orang mau beli tanah juga tanahnya dibeli dulu, kemudian orang yang di atasnya dikelirin dulu, barulah dibagi-bagi. Ini enggak, Tuhan suruh. Karena negeri itu bagi dia di mata Tuhan. Ada masalah, nggak ada masalah tempatnya gitu. Kamu kan sudah lihat negerinya bagus. Tak bagi-bagi dulu, baru kamu pergi ke sana. Lawan. That's the way God is. Caranya Tuhan polanya. Dia sudah katakan itu sudah diberikan kepadamu. Sembari kamu jalan, setiap yang kamu pijak itu adalah milikmu. Itu caranya begitu. Bukannya, oh ya, kamu nanti sudah kelar dulu gitu ya. Ini udah selesai dulu gitu, nggak ada masalah. Dalam kehidupan kita saya udah nggak ada masalah. Barulah saya mulai bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau saya sudah nggak ada masalah. Saya siap untuk pelayanan. Saya siap untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya mau. Kalau masalah saya udah kelar. Saya lagi ada banyak masalah nih sekarang nih pastor. Saya lagi banyak masalah. Hidup saya lagi ribet. Riweh kata orang. Riweh banget katanya gitu. Nggak sempet pastor, nggak ada waktunya. Boro-boro. Bocuan. Kalau kata orang. Kata orang jadi bocuan. Udah nggak ada waktu, nggak ada duit gitu ya. Gimana pastor mau pelayanan? Masalah saya masih banyak. Di rumah saya keluarga ini banyak masalah. Bergunung-gunung masalahnya. Masalahnya itu enak itu tadi. Saudara, coba saudara lihat ya. Ini ya. Maaf ya. Oke. Saudara, itu sudah diberikan. Efesus. Nah, saudara bilang, oh kalau gitu warisan saya apa? Tuhan sudah berikan emang warisan kepada saya sekarang. Itu kan orang Israel. Orang Kristen apa? Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. There is our inheritance. It's our portion. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus telah boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara-saudara ada di dalam Kristus? Setiap orang yang percaya ada di dalam Kristus. You are in Christ. You are in Christ. Di dalam Kristus terdapat apa? Warisan. Terdapat berkat.
In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him. Saudara, artinya apa? Saudara itu Tuhan telah berikan, Tuhan telah siapkan suatu tujuan dan makna dari kehidupanmu, di mana berkat-berkat itu ada semua, atau warisan itu sudah ada dalam tujuan hidupmu. Kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau mau punya tujuan, engkau dipanggil sebagai apa? Di sana Tuhan telah letakkan berkat-berkat untuk engkau nikmati. Mungkin untuk capai tujuan itu, kamu berpikir, susah Tuhan. Susah nyampainya. Yang saya lihat cuma gunung. Yang saya lihat cuma raksasa Tuhan di depan. Yang saya lihat cuma masalah yang gede di depan untuk saya mencapai tujuan itu. Tunggu deh Tuhan, masalahnya kelarin dulu. Baru saya bisa dapat itu berkat. Tapi Tuhan bilang, saudara sembari jalan. Pada saat saudara berada di tengah-tengah masalah. Biarlah justru di tengah-tengah masalah itu, Tuhan akan membukakan mata saudara. Karena Dia yang mau menghalau masalah itu daripadamu. Sehingga engkau bisa menikmati berkat dan engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri, Dia yang menolongmu. Karena bukan kamu gak bisa menyelesaikan masalah itu. Kamu pikir bisa? Masalahnya segunung. Di sini ada David yang badannya kayak Goliat. Tinggi besar gitu ya. Dia main basket. Dia katanya apa? Sebagai center ya. Wah, center. Tahu saudara-saudara yang suka main basket? Yang center itu kan yang menyerang ya. Wah, gitu. Terus kemudian di sini ada siapa yang kecil badannya? Ya udahlah, saya ambil aja Irene gitu. Irene kan kecil kan gitu ya. Irene kecil, ya nggak terlalu kecil juga sih dia sih. Irene lawan David yang lagi center gitu. Saudara-saudara bisa bayangin nggak? Head to head ketemu gitu di tengah lapangan bola basket gitu ya. Irene menyerang, si David bawa bola menyerang. Itu udah kayak bulldozer. Irene bakalan bleduk gitu, udah lewat gitu. Si Irene udah nggak kelihatan banget gitu loh istilahnya. Ya kan? Bakalan kena langsung si David langsung nyetak gol berkali-kali lipat gitu. Ya kan? Nah, itu tuh bayangannya kita. Kalau kita yang menghadapi langsung. Tetapi yang menghalau itu bukan kita. Yang menghalau itu Tuhan sendiri. Melalui kita, Tuhan mau menghalau. Saudara, Yesus, Dia telah menang atas segala dosa dan maut. Dia telah menang atas segala masalah. Dia telah menang atas raksasa-raksasa itu. Dia yang perangin semuanya di depan kamu. Kamu itu sebenarnya adalah lebih daripada pemenang. You are an overcomer. Tapi kamu perlu untuk melewati masalah supaya kamu tahu bahwa ada yang overcome untuk kamu. You need to go through it. Jangan pikir orang di bawah kasih karunia bebas masalah. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Wah, by grace we have no problem. Who said that? Siapa yang ngomong kayak begitu? Siapa yang ngajarin kayak begitu? By grace, saya tidur aja gitu ya. Ntar pohon duit numbuh di belakang rumah saya. Ada pohon duit. Tiap Imlek saya petikin. Enggak kayak begitu. That's not how it works, saudara-saudara. You need to work. You need to face your problems. You need to face yourself. Kamu perlu menghadapi dirimu sendiri. Mungkin raksasa paling gede itu dirimu sendiri. Karena engkau gak mulai-mulai. Tokopedia aja bilang mulai aja dulu. Ya kan? Gak mulai-mulai ya gak bakalan ada. Bisnis yang paling berhasil, bisnis yang berjalan, yang bisa jalan adalah bisnis yang dimulai. You never start, you never have anything. Kalau nggak mulai mau gimana? Mulailah melangkah. Tapi matamu bukan melangkah pada raksasanya. Matamu bukannya tertuju pada raksasa. Matamu tetap tertuju kepada Yesus yang akan menyelesaikan masalahmu itu. Di dalam Yesus kita menemukan sebenarnya jati diri kita. Hidup kita ini tujuannya apa? Apa sih gunung-gunung berkat yang saudara siap nikmati tahun ini? Amin. Amin. Yang sudah menjadi bagian dari kita sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti ada sebagian orang melihat gunung sebagai masalah.
Ada sebagian juga yang melihat gunung sebagai milik pusaka atau bagian yang sudah dijanjikan untuknya. Oke, sekarang bedakan ya, cara orang memandang problem. Bilangan 13 ayat 27 sampai 29, kita baca ulang. Ini pemimpin-pemimpin yang 10 itu. Dia bilang begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bilangan 13 ayat 33, lanjut. Supaya saudara nggak lupa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya kan? Saudara perhatikan nggak? Apa yang diulang-ulang? Pertama raksasa, kedua enak, ya kan? Terus, dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Problem dan masalah, kamu sebutin berulang-ulang. Nggak tambah kecil itu masalah. Yang ada juga tambah kelihatannya tambah gede. Saudara ulang terus gitu bilang, aduh saya rasanya capek banget gitu ya. Aduh rasanya hari ini capek banget gitu, tambah capek. Aduh saya stres banget nih hari ini. Waduh gitu. Ngomong aja terus. Saudara tidak bisa mengatur emosi saudara. Kalau stres ya emang stres. Tetapi saudara yang bisa atur itu mulut saudara dan tindakan saudara. Sekali lagi saya katakan ya. Emosimu, perasaanmu tidak bisa engkau atur-atur. Saya mesti kuat gitu. Emang dasarnya stres, di dalamnya stres, isinya stres gitu. Kamu mau tengking emosimu, nggak bisa-bisa. Tapi engkau bisa ngatur mulutmu. Engkau bisa ngatur tindakanmu. Apa yang mau kau lakukan setelahnya untuk merespon emosimu. Makanya saya bilang, mungkin aja raksasamu itu adalah your own emotion, your own self, dirimu sendiri. Amin. Coba lihat, bedakan dengan tindakan Yosua dan Kaleb. Coba kita lihat. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia nggak bilang cuman baik loh, dia bilang luar biasa baiknya. Bahasanya itu adalah meode, very, very good. Very, very good. Not just very good, very, very good. So good. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke, ini semua fine, ini semua done. Tapi ada kelanjutannya di ayat ke-9 dikatakan, hanya, tadi kan bilang hanya, problemnya besar-besar. Sekarang hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. It's the way, the perspektif caranya melihat problem. Beda jauh ini saudara, beda. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our Holland Bakery, our roti prata. Ini roti, ini makanan kita. Bagi orang Indonesia, ini buffetnya. Time untuk buffet ini. Buffet. Kamu lihat masalah, kamu lihat buffet. Ini akan kita, masalahnya makin gede, buffetnya makin banyak. Saudara menghadapi 2023, it's not gonna be easier. Gak bakalan jadi tambah mudah. Kalau saya ada di sini khotbah, nanti tahun 2023 semuanya akan tambah gampang. Semuanya tinggal terima berkat aja gitu. Setiap hari tinggal nganga, langsung berkatnya turun sendiri gitu. I'm wrong. Saya tidak mengkhotbahkan dengan keseluruhan. Saya bilang sama kamu, good days will follow you, but there are evil days. Hari-hari yang baik
akan lebih banyak menyertaimu. Tetapi bukan berarti tidak ada hari yang jahat. Hari ya, satu. Evil day, bukan evil days. Hari yang jahat itu ada. Saudara akan menghadapi masalah nggak? Pasti 100%. Amin. Saudara duduk di sini pun udah banyak masalah, saudara. Saudara lagi dengerin ini. Kadang-kadang di rumah juga lagi kapal pecah. Lagi banyak masalah. Banyak lagi mikir mungkin. Habis ini saya pulang rumah. Saya ketemu dengan mertua saya lagi. Itu gunung saya, pastor. Gunung gede itu. Saya pulang ke rumah. Saya ketemu sama kakak adik saya. Udah tahu dia udah gak demen banget gitu. Dengerin grace melulu gitu. Dikatain lagi gitu ya. Sampai rumah ketemu muka udah kayak dibaptis di sayur asem. Gimana pastor? So hard ini. Besok saya bakalan ketemu bos saya. Mukanya udah galak. Kayak orang enak. Kayak raksasa. Ya kan? Gede banget gitu. Saudara, Kaleb di balik lihat gunung itu ada masalah yang besar. Di balik raksasa itu ada tuayan yang sangat besar. A big giant harvest. Karena dari anggur aja bisa ditandan 2 orang loh. Mesti 2 orang, digotong 2 orang dewasa. Bukan anggur-angguran. Bukannya nanti si siapa ya, Shalom gitu ya, sama si Joska gotong anggur-angguran. Enggak. Beneran orang dewasa yang gotong. Saudara lihat sendiri. Di tengah-tengah masalah yang luar biasa, selalu ada berkat yang luar biasa juga. God wants you to be an overcomer. Amin. Bapak kita juga ingin kita melihat masalah kita sama seperti Kaleb melihat masalah itu. Amin. Nah, mungkin saat ini kamu mungkin melihat masalah ini belum bisa dipecahkan. Tapi kamu juga bisa lihat di dalam masalahmu itu selalu, saya katakan selalu, ada janji-janji Tuhan yang akan kamu alami dan miliki. Contoh. Misalkan, kamu lagi miliki masalah keuangan. Oke? Kamu melihat ada utang besar nih, di depan mata kamu utangnya gede banget gitu ya. Kelihatannya sulit atau mustahil untuk bisa diselesaikan, dilewati. Gak bisa pastor, ini saya bayarin pun gitu setiap kali gitu ya. Ini tahun sampai pemilihan presiden, terus sampai lagi pemilihan presiden berikutnya juga belum tentu lunas pastor. Bilang gitu, mungkin. Di dalam masalah itu, kelihatannya sulit dilewati. Tetapi di dalam masalah itu kan membuka ruang bagi kita untuk percaya lebih lagi. Membuka ruang bagi kita untuk mempunyai karakter yang teruji. Membuka ruang untuk bisa menumbuhkan buah roh dan iman dalam diri saudara. Itu akan membuka ruang. It create a space. Ada ruangan untuk saudara bisa bertumbuh. Amin. Sebab di setiap masalah itu, di tengah-tengah masalah itu, ada tersedia berkat dan janji Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sendiri telah berikan. Dia katakan telah diberikan kepada kita melalui Kristus. Oleh karena ada Kristus, kita itu layak dapat berkat itu. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kita harus fight untuk berkat itu. No, you're not fighting. It's yours already. Tapi you have to go through problems. Amin. Efesus 1 ayat ketiga katakan demikian. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Every blessing. Saya udah pernah khotbahkan ya, mengenai every blessing artinya setiap berkat dan turunan-turunannya berkatnya. Semuanya sudah diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dan is the blessing that is spiritual. Artinya blessingnya bukan natural. It's a spiritual blessing. Amin. Artinya kalau kamu lagi kesulitan finansial, Tuhan punya kapasitas untuk melepaskan kamu dari setiap hutang-hutang yang melilitmu. Bahkan bukan hanya melepaskan hutang, tapi kamu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ulangan 28 ayat 12 katakan. Ini buktinya, ini janjinya di sini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah.
yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu janji Tuhan bukan? Ini janji Tuhan. Kamu mungkin lagi masalah, tapi Tuhan udah punya janjinya di sini. Di tengah masalah, Tuhan kasih janjinya. Jadi kalau kamu kesulitan dalam pertemanan, mungkin Tuhan, kamu berdoa, Tuhan aku sulit nih untuk berteman. Gimana? Tuhan itu sanggup memberikan teman-teman yang baik. Tuhan sanggup memberikan teman-teman yang gak toksik. Tuhan sanggup untuk memberikan hubungan yang sehat. Amin. Tuhan akan memberikan orang-orang yang akan membangunmu dan bukan menjatuhkanmu. Amin. Kalau kamu kesulitan dalam hal kesehatan, Dia akan berikan tubuh yang sehat. Dia akan berikan jiwa yang sehat. Dan Dia akan berikan pikiran dan emosi yang sehat. It's all in one package. Dia gak ngasihnya setengah-setengah. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bayangin, Tuhan Yesus tertikam bukan karena pemberontakannya Yesus. Dia itu ditikam karena pemberontakan kita. Gara-gara kita yang salah, Dia yang kena getahnya. Kamu kalau salah, kamu yang harus terima konsekuensinya dong. Yet ini kita yang salah, Dia yang terima konsekuensinya. That's what we are actually taking every week. Kita ini dibayarin sama Tuhan, dijamu sama Tuhan, dikasih semuanya, dikasih namanya perjamuan kudus. Untuk engkau sendiri bisa melihat, inilah pertukaran yang Tuhan berikan. Kehidupannya digantikan dengan kehidupanmu. There is a divine exchange. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. By the way, bahasa Ibraninya raksasa itu adalah Nephilim. Nephilim, bahasa Ibraninya. Tetapi di tempat yang lain juga disebut sebagai Raphaim. Im di belakang itu artinya majemuk. Artinya more than one. Jadi kayak Yerusalem. Yerusalem by the way itu ada dua. Yerusalem surgawi dan Yerusalem jasmani. Yerusalem jasmani itu yang ada di Israel, kotanya. Yerusalem rohani itu adalah umat Tuhan yang sudah mengalami dibebaskan oleh Kristus sendiri. Dan itulah anak-anak perjanjian. Ya itulah yang dibilang dari Abraham. Itu ada anak perjanjian. Bukan karena dia menuruti hukum Taurat, tetapi oleh karena Abraham dibenarkan. Dan sama seperti itu kita juga dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tetapi kita dilayakkan untuk menerima segala berkat-berkat itu. Berkat Abraham sekalipun oleh karena Dia yang telah membenarkan kita. Dia yang telah membenarkan kita. Justru itu makanya Im di belakangnya itu Yerusalem. Nah, Raphaim dari kata apa? Rafa. Rafa artinya apa? Yehova Rafa? Kesembuhan. The more you see a giant problem, the more you see a giant sickness, there is a giant atau mega healing happening. Saudara, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang anak, umurnya kecil, masih sekitar 5 sampai 6 tahun. Dia tinggal di apartemen 4 lantai kurang lebih ya. 3 sampai 4 lantai lah di atas gitu. Tinggi ya, 3 sampai 4 lantai lumayan lah ya, gitu ya. Saudara pernah terjun dari 4 lantai ke bawah? 1 lantai aja masalah kita. Ini anak ini, dia waktu itu mbaknya lupa, kacanya kebuka, kacanya kecil. Dia kebuka. Anaknya lolos. Dan dia itu kepingin terbang keluar dari apartemen itu. Lantai 4. 4 ya? 4, bukan lantai 1. Tahu-tahu udah jatuh blutuk gitu di bawah. Udah diselokan. Benar. Semua orang udah ngira dia nyungsep. Udah gak tahu lah bentuknya seperti apa. You know what happened? Yang terjadi, itu anak dibawa dan saya saksi mata ya. Saya melihat sendiri anaknya itu digipsum. Dia ini cuma patah ininya, tulang apa namanya?
tulang yang ada di sini nih, kan ada tulang nih di dekat leher nih, gitu. Itu patah, gitu ya. Sama di bahunya itu ada retak sedikit. Tapi katanya limpanya itu pendarahan. Jadi internally bleeding. Sudah internal bleeding. You know, in 1 week kita berdoa pergi ke sana. Kita lihat ini anak ini kalau lewat itu saya udah serahkan pada Tuhan. Kita cuma pergi ke sana ke rumah sakit Cipto waktu itu. Dan kita berjalan, kita berdoa. Di dalam pikiran saya, ini anak ini belum tentu lewat nih. Itu dalam pikiran saya, gimana caranya ini anak bisa lewat. Sampai di sana ini anak masih bisa ngomong. Dia bilang sama maminya begini, Mami, waktu saya lagi turun itu, saya kayak ada malaikat yang kayak bikin saya itu bisa ikut terbang. Mami, saya terbang sama malaikat. Dia bilang begitu, kayaknya nggak mungkin. Ini anak pendarahan kok. You know, dalam 1 minggu kurang lebih, pendarahannya stop. Dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu, tulangnya ini nyambung. Sembuh total nih anak. Lantai 4. This is mega problem. Ada raksasa nih, ada Raphaim. Yet in the midst, di tengah-tengah masalah itu, kesembuhannya juga gila-gilaan. Ini anak kesaksian. Dia bilang sendiri, dia ngomong sendiri. Orang tuanya pun itu benar-benar ngeliat dengan kepalanya sendiri. Ini anak sembuh, mengalami kesembuhan. Dokter ditanyain, bingung. Karena saya lihat ronsennya, patah. Ini anak pernah waktu itu dia bilang, oh iya ini ada masalah nih, masih ada internal nih, masih nggak beres gitu. Dicek di dokter, sekelompok dokter memeriksa di rumah sakit Cipto dan kebingungan. Kenapa nih anak kesembuhannya bisa cepat? Semuanya pada bingung. Nggak sampai bingung. Bener ini saudara-saudara. Saya ada di sana. Pastor Lita juga ada di sana. Dia ikut di sana. Saudara, bagi Caleb, Hebron is a mountain. It's a big mountain. It's a mountain of problem. Tapi dia ingat, di Hebron itu tanahnya baik sekali. Tanahnya itu tuayannya gede sekali. Di sana benar ada masalah, ada raksasa. Hebron, by the way ya, Hebron. Hebron itu artinya apa sih? What is Hebron? Hebron itu aslinya association atau fellowship. Ada fellowship. Saudara ingat gak tadi menebang anggur itu di lembah apa namanya? Lembah Eskol. That's right, Eskol. Eskol artinya cluster of grapes. Artinya sekumpulan anggur. Anggur melambangkan darah. Jadi, darah Tuhan Yesus, korban yang sempurna, itu kita mendapatkan fellowship dengan Tuhan. Kita dipertamaikan oleh darahnya. In Hebron, there is lembah Eskol. Tahu nggak nama lain daripada kota Hebron itu apa? Tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Namanya adalah Kiryat Arba. Artinya the city of Arba. Kalau saudara baca di kitab Yosua, Arba itu adalah raksasa atau orang yang paling besar di kota Hebron. Bayangin ya, Caleb pingin pergi ke kota di mana ada orang yang paling gede satu Kanaan. Wih. Ini mah kayak Ipman lawan itu tuh, siapa itu yang gede banget. Udah gak masuk akal dah pokoknya deh. Gak mungkin. Tetapi kalau sesuatu ayat 20. Dikatakan demikian. Dan oleh dialah, oleh Yesus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. When you drink the grapes, saudara ingat, there is a mountain of problems. True, ada itu namanya Hebron. Tetapi di sana, waktu saudara melihat, saudara minum itu anggur itu, saudara minum perjanjiannya, kehidupan Yesus ada padamu. Di tengah-tengah masalah, justru Tuhan siapkan berkat-berkat yang besar. Di tengah-tengah masalah, justru Tuhan halau setiap kutuk-kutuk yang ada. Mau orang bilang kamu itu dikutuk kemiskinan, kamu itu dikutuk sakit penyakit, kamu itu ada penyakit keturunan lah, pasti kamu beginilah. Di tengah-tengah itu sebenarnya ada berkat yang besar sekali. If only you want to go through that problem. Amin. Di Hebron adalah di mana Daud diurapi sebagai raja. The beloved,
becomes anointed king di Hebron. Tahu nggak, kata Kiryat Arba itu artinya juga namanya the city of four giants. Saudara ingat tadi ada Ahiman, Sesai, Talmai. Nah itu 3 sama Arba 4. Ini ada four stooges, bukan three stooges. Four stooges ini ada di sana nih. Si 4 raksasa yang gede ini. Waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka musuh kita, problem kita, itu adalah problemnya Tuhan. It's not your problem anymore. Bukan problemnya kalian. Let God deal with your problem. Biarin Tuhan yang deal sama problemnya. Kadang kita nggak bisa deal langsung sama problem itu. Justru karena problem itu, Tuhan bisa memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada kita, the beloved, bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Lewat problem. Amin. Nah, saudara bilang, wah ini kabar baik nih. Wow gitu ya, pasti ini problem ini our bread gitu. Waduh, saya habis ini gitu mau pergi ke Holland Bakery kasih tahu semua orang nih. Wah, ada 50% off. Ya kan? Wih, ini kita makan nih, problem nih. Kita makan problem. Wah, orang pasti keren deh, orang pasti pada semua pada nerima deh. Oke, Bilangan 14 ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu apa? Mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Orang dikasih kabar baik, pingin ditimpukin batu. Kamu coba cari kasih tahu kabar baik, pasti pingin kayak ditimpukin batu sama orang. Pastor, sebelum saya ditimpukin, saya timpuk duluan. Ya, jangan. Please don't do that. Oke. Banyak orang akan memusuhi saudara. Bilang saudara sok suci lah, sok spiritual lah, gitu bahas-bahas spiritual lah. Gua lagi ngadepin masalah, lu nggak tahu masalah gua kan? Masalah gua gede banget gitu. Lu tahu bapaknya Goliat? Nah, itu mungkin ada yang masalahnya ini Goliat, ini bapaknya Goliat katanya gitu. Ya kan? Dan siap-siap kamu jadi minoritas karena cuma 2 orang yang ngomong kayak begitu versus 10. Versus semua orang Israel. Bisa dibayangin nggak? 2 juta versus 2 orang. Tapi Tuhan melindungi. Tuhan itu membela yang minoritas loh. Cuma 2 doang yang masuk ke tanah perjanjian. Dan Kaleb ini yang menguasai gunung itu di Hebron. Tuhan gak mencari orang-orang yang cuma menyenangkan orang-orang lain. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menuruti perkataan dan memegang janjinya. Dalam nama Yesus. Amin. I'm done. Are you blessed? Are you blessed? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kasih karunia-Mu itu boleh kami rasakan. Justru bukan kami saat kami ini merasa baik-baik saja. Justru kasih karunia-Mu kami boleh rasakan di tengah-tengah masalah yang besar. Di tengah-tengah himpitan gunung-gunung yang besar. Di tengah-tengah raksasa yang besar. Tuhan, kami mau mengucap syukur bahwa anugerah-Mu kepada kami itu besar, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.